Halo Sobat Kampus, selamat datang di podcast Ruang Media. Di tempat kita ngobrol santai tapi tetap kritis seputar dunia komunikasi dan media. Saya Muhammad Nizam sebagai moderator. Oke, dan di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu ancaman dan krisis reputasi media di era digital. Baik, di tengah derasnya arus informasi, media menghadapi banyak tantangan. Yang pertama, kesalahan kecil bisa langsung viral dan berdampak besar pada kepercayaan publik. Reputasi media pun bisa runtuh hanya dalam hitungan jam. Untuk membahas topik ini secara komprehensif, telah hadir 3 narasumber dengan sudut pandang yang berbeda. Oke, yang pertama ada Ahmad Rizky sebagai pakar image media. Halo. Oke. Dan yang kedua ada Febrian Riadaha sebagai content creator digital. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada Emrian sebagai pengamat media sosial. Halo. Oke, terima kasih kepada narasumber kita udah berkenan hadir. Mari kita mulai diskusinya. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Saya tujukan ke pakar image media Ahmad Rizky. Oke, apa saja ancaman utama terhadap reputasi media saat ini, Bang? Ancaman terbesar adalah menurutnya kepercayaan publik. Hal ini disebutkan oleh maraknya berita hoax, farming yang tidak berimbang, clickbait, hingga tekanan kepentingan politik dan ekonomi. Ketika media tidak konsisten dengan etika jurnalistik, publik akan meragukan kredibilitasnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya bagaimana pandangan dari sisi konten kreator? Silakan. Jadi dari sudut pandang yang saya ketahui dari konten kreator, yang pertama itu media sekarang mungkin menghadapi persaingan yang ketat. Jika media terlalu kaku atau lambat atau terkesan tidak jujur, audiens akan beralih ke kreator independen. Jadi ancaman lainnya yaitu adalah komentar dan reaksi publik di media sosial yang bisa langsung menjatuhkan reputasi media. Oke, terima kasih. Selanjutnya lalu bagaimana menurut pengamat media sosial? Silakan, Bang. Saya sebagai pengamat media sosial menjadi ancaman sekaligus tantangan besar. Informasi menyebar sangat cepat dan publik cenderung bereaksi emosional. Satu kesalahan media bisa langsung diviralkan, dikomentari, bahkan dihakimi sebelum klarifikasi muncul. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, apa yang dimaksud dengan krisis reputasi media dan kapan saja media bisa dikatakan sedang mengalami krisis? Oke, silakan, Bang. Oke. Krisis reputasi terjadi ketika citra media di mata publik memburuk secara signifikan akibat kesalahan serius, contohnya pemberitaan tidak akurat, pelanggaran kode etik, atau keberpihakan yang terlalu jelas. Ciri utamanya adalah munculnya kecaman publik, boikot, dan turunnya kepercayaan audiens. Oke, terima kasih. Itu dari abangnya. Selanjutnya, apakah media sosial mempercepat terjadinya krisis reputasi? Oke, silakan, Bang. Sangat mempercepat. Media sosial bekerja seperti efek domino. Satu unggahan bisa dibagikan ribuan kali dalam hitungan menit, dan opini publik terbentuk lebih cepat daripada klarifikasi resmi media. Oke, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana peran konten kreator dalam situasi krisis reputasi media? Oke, silakan, Bang. Jadi di dalam konten kreator sering menjadi atau penafsiran berita bagi publik. Kalau media salah, kreator bisa mengkritik atau mengulasnya. Ini bisa membantu publik, tetapi juga bisa memperbesar krisis jika tidak disampaikan secara berimbangan. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kesalahan apa yang sering dilakukan media saat menghadapi krisis? Oke, Bang. Oke. Kesalahan paling umum adalah diam terlalu lama, bersikap defensif, atau menutupi kesalahan, padahal publik lebih menghargai
media yang berani mengakui kesalahan dan segera memperbaikinya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apa langkah strategis yang bisa dilakukan media untuk menjaga reputasinya? Media harus konsisten pada etika jurnalistik, memperkuat verifikasi data, dan membangun transparansi. Reputasi tidak dibangun dalam sehari, tapi bisa runtuh dalam satu kesalahan besar. Oke. Apa saran dari konten kreator untuk media arus utama ini? Jadi perlu lebih humanis dan terbuka. Audiens sekarang suka media yang komunikatif, mau berdialog dan tidak merasa paling benar. Oke. Selanjutnya, bagaimana peran media sosial dalam pemulihan reputasi? Oke, gimana Bang? Media sosial bisa menjadi alat pemulihan jika digunakan dengan tepat. Klarifikasi yang cepat, jujur, empatik bisa meredam krisis dan mengembalikan kepercayaan publik. Oke. Itu pendapat dari 3 narasumber kita. Oke, dari diskusi ini kita bisa menyimpulkan bahwa reputasi media adalah aset yang sangat berharga. Ancaman dan krisis reputasi tidak bisa dihindari, tetapi bisa dikelola dengan etika, transparansi, dan komunikasi yang baik. Oke, terima kasih kepada seluruh narasumber atas pandangan yang sangat insightful. Dan terima kasih juga untuk sobat podcast yang sudah mendengarkan obrolan singkat kita ini. Saya moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, tetap bijak dalam bermedia. Oke, see you, bye-bye. Berapa menit? Ini. Iya.